Menjalani pola hidup sehat tak hanya untuk mendapatkan bobot tubuh yang ideal saja, namun juga bermanfaat baik bagi kesehatan jantung kita. Penyakit jantung yang bisa menyerang orang berusia lanjut, namun kini juga banyak menyerang kelompok usia produktif. Sehingga penting untuk kita mulai melakukan pola hidup sehat. Bertepatan pada tanggal hari ini, 29 September 2022, kita kembali memperingati Hari Jantung Sedunia. Penyakit yang masih menjadi penyebab kematian tertinggi ini tentu harus kita hindari ya. Selain menjaga pola makan, banyak faktor lain pula yang wajib kita ketahui agar terhindar dari penyakit mematikan ini. Lantas, bagaimana cara mencegah sejak dini agar tak terserang penyakit jantung? Hidup Sehat akan menjawabnya bersama dokter di studio. Hari Jantung Sedunia pemirsa. Jadi sakit jantung masih merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia termasuk di Indonesia. Oleh karena itu kita harus tahu nih bagaimana cara mengenali dan mencegahnya. Di tengah kita sudah ada Dr. Ade Median Ambari, spesialis jantung pembuluh darah. Halo dok, apa kabar? Pagi, dokter. Halo, selamat pagi. Pagi, Dok. Selamat pagi, dokter Sasa. Selamat Hari Jantung, Dok. Selamat Hari Jantung. Oke. Nah, dokter senang banget nih karena kita hari ini akan memberikan edukasi yang penting untuk masyarakat ya, Iya, dokter ya, menjaga betul, jantung, betul. organ yang kadang-kadang nggak disadari karena kerjanya itu otomatis Betul. tanpa kita perintah ya, Betul. gitu. Nggak boleh berhenti, coba Yes. bayangin ya, dia nggak berhenti. Iya. Oke. Dok, ini pemirsa mungkin sudah sering mendengar tentang penyakit jantung. Dan mungkin pemirsa memikirnya adalah ini penyakit orang tua. Padahal Ya. kenyataannya sudah menyerang orang anak muda dok ya. Betul. Betul Nah, sekali. kita akan ngebahas dok bagaimana cara mencegahnya. Iya, Tapi baik. dok, ini kita akan ulas dulu nih fakta mitos yang pertama dok. Baik. Yang pertama adalah nyeri di dada yang menjalar ke tubuh bagian kiri itu merupakan tanda penyakit jantung. Fakta atau mitos? Ya, itu fakta. Fakta, Jadi, Dok, ya. Dr. Haikal, itu fakta. Jadi kalau kita tahu bahwa sakit jantung ya, kardiovaskular itu pembunuh nomor 1. 32% orang di dunia ini meninggal karena kardiovaskular gitu ya. Dan 82%-nya itu karena sakit jantung koroner atau stroke gitu ya. Itu bahayanya. Nah, gejalanya memang kita mudah mengenali sebetulnya. Satu adalah nyeri dada gitu ya. Orang mengatakan biasanya satu dadanya itu sakit nih, biasa di tengah terus menjalar ke kiri, sakitnya tuh di sini katanya. Iya. Menjalar kayak ditusuk berat gitu ya. Itu betul sekali. Dan biasanya ini selalu terjadi tiba-tiba. Dia nggak biasanya tiba-tiba terus kemudian sakit sekali karena memang spektrum orang serangan jantung itu dari yang ringan sampai berat. Beratnya sudden cardiac death gitu. Mungkin itu jawabannya. Jadi itu fakta dok Fakta, ya. fakta betul Makanya sekali. kita mesti waspada kalau nyeri dada sebelah kiri yang menjalar ya. Ya, itu betul. merupakan kemungkinan ada gangguan pada Ya. jantung dok. Betul. Iya, dan juga ini ada fakta mitos berikutnya nih dokter, nih yang perlu masyarakat tahu dok. Rasa tidak nyaman berupa nyeri, sesak, rasa tekanan di bagian dada ya dok ya. Betul, betul. Nah, sampai ada rasa terbakar, ini juga katanya tanda dari penyakit jantung, ini fakta atau mitos dok? Itu fakta gitu ya. Fakta. Nah, kita tahu bahwa penyebab penyakit jantung koroner itu karena ada penyempitan atau sumbatan di pembuluh darah koroner. Iya. Jadi jantung kita itu yang hidup itu ya, yang terus berdenyut tiap hari gitu, itu dapat makan dari 2 pembuluh darah besar. Nah, kalau dia ada penyempitan, kalau dia nanti misalnya tersumbat, apa yang terjadi? Nyeri dada. Karena jantung itu ada di rongga dada, maka gejalanya otonom. Jadi dia bisa sensasinya seperti tadi, tertekan, terbakar gitu. Kadang-kadang merasa kok dada saya panas. Oh, dada saya kok kayak ditimpa beban berat gitu ya. Dan itu salah satu gejalanya. Dan lebih khas lagi misalnya, biasanya mereka akan mulai dengan kok aku kalau jalan capek gitu ya, mulai agak-agak berat gitu ya. Dengan aktivitas makin berat, makin panas, makin berat terus dadanya. Itu juga salah satu gejala yang harus dikenali. Baik, gitu baik. ya. Jadi itu gejala yang memang bikin nggak nyaman dok. Tapi dok memang Betul. sebetulnya penyakit jantung koroner ini penyakit yang prosesnya cukup panjang dok ya. Betul sekali, Nah, Aiko. rata-rata orang juga mengatakan kalau sakit dada ya pasti ada hubungan sama jantung. Nah, perbedaan antara sakit dada yang memang disebabkan oleh faktor lain dengan sakit jantung itu apa dok? Nah, ini menarik, pertanyaannya baik sekali, Haikal. Kita tahu bahwa nyeri dada itu adalah salah satu gejala gitu Ya. ya. Dia akan diikuti dengan tanda yang lain misalnya.
Tapi bagaimana kita membedakan? Kadang-kadang pasien itu datang, dia serangan jantung, tapi gejalanya kok sakit ulu hati, kayak orang sakit mah gitu ya. Itu yang paling sering. Itu paling sering tuh, ya? ya, kayak sakit lambung gitu. Oh dia bolak-balik ke dokter atau dia beli ke warung obat gitu, obat mah tapi nggak sembuh-sembuh gitu ya. Padahal apa yang terjadi? Terjadi penyempitan di bagian bawah jantung, kita bilang bagian inferior gitu ya. Jantung itu sebesar kepalan tangan, ada di sini, terus dini, kemudian deteksi dini gitu, itu penting sekali. Nah, dok, untuk masyarakat bisa mengenal lebih dini, ini bagaimana dok caranya? Apakah mesti medical check up setahun sekali atau harus menunggu adanya gejala muncul, dok? Nah, ini bagus sekali nih, Haikal, Sasha. Jadi kita, Perhimpunan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah ini memiliki pedoman gitu ya. Kita sarankan kalau usia Anda di atas 40 tahun, mulai deh medical check up gitu ya. Datang nanti kita periksa, biasa dokternya akan tanya tuh ada riwayat penyakitnya, kemudian pemeriksaan fisik, sampai laboratorium. Kalau perlu kita EKG, treadmill, bahkan echo. Jadi ketahuan secara dini. Ada sesuatu yang salah di masyarakat. Oh, kalau kita check up penyakitnya ketahuan. Iya, betul. Makin parno, makin dok, parno ya. gitu ya. Padahal itu hal yang penting. Kalau kita tahu secara dini, otomatis nanti pengobatannya menjadi lebih mudah. Iya. Setuju banget, Betul Itu sekali. penting sekali. Nah, tapi kalau untuk mereka yang punya faktor risiko nih, misalnya dia ada diabetes, dia merokoknya banyak, misalnya sampai 3 bungkus itu, dia harus check up lebih dini. Iya. Nah, kalau misalnya dok di dalam keluarganya, orang tuanya itu menderita penyakit jantung, itu juga harus lebih dini pemeriksaannya. Ya, jadi gini, ada namanya faktor risiko yang tidak kita bisa modifikasi, namanya faktor keturunan. Jadi kalau kita punya orang tua, misalnya ayah yang serangan jantung usianya kurang dari 55 tahun, atau ibu kurang dari 65 tahun, maka kita harus medical check up. Oke dok, kalau misalnya medical check up lebih cepat, lebih baik gitu ya. Jadi kita untuk mendeteksi secara dini. Tapi biasanya ada faktor risiko lain. Misalnya kalau dia punya darah tinggi, dia merokok, dia diabetes, atau kolesterolnya tinggi, maka dia harus lebih cepat untuk periksa medical check up. Karena itu penting sekali untuk deteksi secara dini gitu. Oke, dokter. Nah ini untuk masalah medical check up ya dok Ya, ya, yang mempunyai resiko ya ini. Kapan waktu yang tepat nih dok? Apakah nunggu gejala? Karena kan kalau di usia relatif muda biasanya suka kurang aware juga ya dok ya. betul. Nah kita akan tahu sesaat lagi, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Hidup sehat. Itu tadi jenis penyakit jantung yang merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Dan tentunya saat ini penyakit jantung sudah menyerang anak muda, oleh karena itu penting untuk melakukan deteksi dini, Doksa. Iya, nah ngomong tentang deteksi dini, nah kapan sih sebetulnya pemeriksaan yang tepat? Apakah nunggu gejala dulu, di usia berapa, dan setiap berapa kali sekali? Nah dokter, tuh jawabannya tuh dok, bagaimana nih? Jadi betul sekali, Sasha, Haikal, bahwa mencegah itu lebih baik. Jadi secara dini gitu ya. Tadi saya sudah katakan kalau misalnya kita nggak ada gejala, nggak ada faktor risiko, misalnya tidak ada hipertensi, tidak ada diabetes, tidak ada kolesterol yang tinggi, boleh nanti di atas usia 40 tahun. Tapi kalau itu ada, misalnya harus lebih dini deteksinya. Kita melakukan medical check up, itu yang paling gampang gitu ya. Terus kenali secara dini. Pemirsa bisa nanti mengenali mudah sekali. Misalnya apakah saya ada nyeri dada, apakah saya ada sesak nafas misalnya gitu ya. Salah satu gejala misalnya kalau penyakit jantung koroner tadi udah disebutkan, memang kalau dengan aktivitas kok dia capek-capek sih. Tadi dia bisa naik 3 lantai gitu, naik tangga, kok sekarang 1 lantai nggak enak gitu ya. Atau dia jalannya kok makin pendek gitu. Biasanya bisa jauh misalnya kilometer, terus kemudian kok jadi lebih pendek. Itu juga hati-hati gitu ya. Apalagi kalau nanti misalnya malam kok kita tidur terus tiba-tiba kok sering kebangun gitu, atau tiba-tiba batuk, itu juga salah satu gejala yang nanti bisa kita deteksi secara dini. Banyak sebetulnya gejala dan tanda dari penyakit jantung. Tapi yang paling penting kalau penyakit arteri koroner, penyakit jantung koroner adalah nyeri dada, itu yang paling utama gitu. Di samping sesak nafas juga bisa. Oke. Baik. Oke, dok, ini juga ada fakta mitos berikutnya, dok ya. Serangan jantung selalu terjadi tiba-tiba tanpa adanya gejala. Ini fakta atau mitos? Itu fakta, Haikal. Fakta. Jadi kita lihat bahwa, saya katakan tadi bahwa kita tuh hidup, jadi jantung itu tanda kehidupan. Dari kita lahir dia berdenyut, kemudian kita meninggal dia berhenti. Dan dia cuma dapat makan dari 2 pembuluh darah koroner yang kecil. Mungkin diameternya setengah sampai 7 mili gitu ya, 5 sampai 7 mili gitu ya. Dan itu bayangkan kalau misalnya terjadi sumbatan. Serangan jantung selalu terjadi tiba-tiba. Biasanya malam hari menjelang subuh gitu ya. Begitu terjadi sumbatan total. Yang terjadi apa sebetulnya? Selama ini kita ada arteriosklerosis, itu endapan lemak yang mengendap di dinding dalam pembuluh darah. Makin lama makin menebal. Suatu saat dia akan pecah, kemudian terjadi sumbatan total. Itu yang dikatakan serangan jantung yang sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian.
Gejalanya tadi dari gejala nyeri dada ringan sampai dengan sudden cardiac death, meninggal karena penyakit jantung. Gitu. Baik, jadi karena mendadak, jadi deteksi dini balik lagi Betul, tadi ya. betul, Nah dokter, ini juga ada gejala lain ya dok, yang biasanya juga kadang-kadang dikeluhkan oleh wanita dok. Katanya nih dok, beberapa wanita malah menjadi mual nih dok saat mengalami gangguan jantung tersebut. Ini fakta atau mitos? Iya, terima kasih, itu fakta. Jadi dokter Sasha, kita lihat pada perempuan itu uniknya bahwa perempuan tuh lebih banyak kena serangan jantung dibanding laki-laki, gitu ya. Memang kita tahu bahwa estrogen itu protektif, gitu, tapi begitu dia menopause maka akan sama, gitu, bahkan lebih, gitu ya. Nah, pada perempuan sebetulnya mereka lebih tahan sakit, gitu ya. Jadi agak telat dibawa ke rumah sakitnya nih, sehingga kadang-kadang lebih fatal, gitu ya. Dan tadi mual itu salah satu gejala. Tadi saya katakan bahwa kadang-kadang kok sensasinya kayak sakit ulu hati terus ada mual gitu. Karena ada gejala otonom yang kena. Enggak hanya mual, bahkan kadang-kadang keringatnya basah gitu ya. Orang bilang keringat dingin bukan di tangan. Salah, tapi bajunya itu sampai basah, tuh dia harus ganti baju. Itu salah satu tanda serangan jantung. Gitu. Oke. Nah dok, ini juga terkait gejala mual dok ya. Karena ada salah satu peristiwa dok ya. Seseorang mengalami serangan jantung dan dia nggak tahu, dia nggak merasa kalau dia ada penyakit hipertensi dan sebagainya, tapi dia selalu mengalami gejala mual. Betul. Nah ini bagaimana membedakan antara mual yang disebabkan oleh GERD dan mual yang disebabkan oleh penyakit jantung, dok? Ya, itu. Ini menarik. Jadi saya katakan tadi bahwa kalau kita misalnya nyeri ulu hati yang dibarengi dengan mual, coba kita pilah deh, gitu ya. Apakah nyerinya timbul atau mualnya timbul kalau kita misalnya telat makan, kemudian atau makan yang pedas, yang asam, gitu ya. Tapi ada juga kalau misalnya gejala itu timbul gitu dibarengi dengan nyeri ulu hati, terus ada rasa mual pada saat kita aktivitas yang makin berat, gitu. Jadi penyakit jantung koroner ciri khasnya adalah dengan aktivitas yang lebih berat, maka gejalanya akan semakin berat timbulnya. Kenapa? Karena jantung itu, otot itu membutuhkan darah yang lebih banyak gitu. Sedangkan terjadi penyempitan di pembuluh darah koronernya, sehingga supply sama demand, kebutuhan sama supply-nya tidak seimbang. Terjadilah serangan jantung. Terjadilah nyeri dada. Gitu. Baik, berarti untuk membedakannya tadi ya, ketika kita beraktivitas bertambah berat gejalanya, itu perlu diwaspadai ya dokter ya. Baik, dokter, ini ada lagi nih dok nih. Ciri khusus dari penyakit jantung nih dok, katanya adalah munculnya keringat dingin. Tadi sempat dibahas sedikit, ini fakta atau mitos dok? Nah ini keringat dinginnya saya bilang ini fakta gitu. Tapi keringat dingin yang seperti apa? Orang awam selalu mengatakan kalau tangan saya berkeringat gitu ya, itu saya punya sakit jantung. Nah itu sering banget ya dok Itu salah gitu ya, bukan. Yang dimaksud dengan keringat dingin di sini adalah keringat dingin yang basah gitu ya, karena serangan jantung gitu. Ini efeknya gitu, pompa jantungnya terganggu. Terus kemudian dia sampai keringatnya banyak sekali, bajunya sampai basah gitu ya. Kalau tangannya basah sih belum tentu sakit jantung gitu ya. Banyak orang yang cemas seperti itu. Tapi betul kalau dia keringat dingin, bajunya sampai basah, bahkan pasiennya harus ganti berapa kali baju. Kita curiga ini jangan-jangan serangan jantung nih. Dan itu terjadi setiap saat tuh, nggak musim malam doang ya? Bisa, kapan saja. Jadi memang kalau secara statistik kita katakan orang serangan jantung itu banyak kan menjelang subuh. Tapi bisa terjadi kapan aja dan di mana saja gitu ya. Bisa dibayangkan ini ada penyempitan di pembuluh darah koroner. Dindingnya itu lama-lama kan menyempit gitu pembuluh darah koronernya. Terus kemudian dia menipis dan pecah. Kalau kita dengan aktivitas otomatis dia akan mudah lebih pecah, terjadi sumbatan serangan jantung. Begitu juga dengan hipertensi misalnya. Orang yang punya darah tinggi itu juga berbahaya. Nah dok, ini juga terkait gejala dok ya. Batuk nih, batuk yang tidak kunjung reda ini merupakan tanda penyakit jantung. Ini fakta atau mitos? Batuk yang tidak kunjung reda. Batuk yang tidak kunjung reda ya. Ini bisa dua hal gitu ya. Saya katakan bisa fakta, bisa mitos gitu ya. Tapi fakta terjadi di orang dengan penyakit jantung. Kita tahu kalau orang habis serangan jantung, punya penyakit jantung koroner, apa yang terjadi? Pompa jantungnya turun, namanya gagal jantung. Kalau dia terjadi gagal jantung, artinya aliran darah dari paru-paru ke jantung seluruh tubuh terhambat. Maka terjadi bendungan di parunya. Jadi dia akan selalu sesak nih. Gejalanya mudah. Dia jalan cepat capek, tidur harus 2-3 bantal gitu ya. Terus kemudian dia malam suka bangun karena batuk. Batuknya kenapa? Ya itu tadi, paru-parunya penuh cairan. Karena kita tahu kalau kita tidur, aliran darah kembali ke jantung menjadi lebih besar. Sehingga dia sering batuk. Tapi bisa juga batuk itu akibat penyakit paru gitu ya. Penyakit paru yang lama atau infeksi segala macam. Iya, tapi harus dikenali. Nah, ciri khas kalau dia batuk karena penyakit jantung biasanya jalannya dibarengi dengan jalan yang cepat capek. Terus kemudian dia tidur malam hari harus dengan 2-3 bantal. Kemudian dia suka terbangun malam-malam karena dia sesak dan batuk gitu. Itu salah satu gejalanya. Jadi memang khas juga ya. Jadi perjalanan penyakit yang lebih jauhnya lagi ya dok ya, batuk itu ya. Akibat dari serangan jantung ya. Akibat dari serangan jantung. Nah ngomongin tidur tadi ya dok ya. Nah katanya dok nih orang yang
sering kurang tidur, ini rentan terserang penyakit jantung. Ini fakta atau mitos? Itu fakta gitu ya. Wah, Jadi itu fakta. Suka begadang. jadi harus tidur cukup ya. Iya. Dokter juga kadang-kadang suka tidur ya. Iya betul dok. Tapi betul ya, dari penelitian dikatakan bahwa tidur yang baik itu adalah antara 6 Iya. jam sampai 7 jam gitu ya. Iya. Dan kenapa? Kalau kita misalnya kurang tidur otomatis ya itu akan menyebabkan nadinya lebih tinggi, tensinya lebih tinggi dan itu salah satu faktor risiko tentunya untuk terjadinya penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Oke, dok, ini kan kita tahu dok ya bahwa dengan pola hidup sehat itu bisa membantu menjaga jantung kita. Iya. Tapi dok, ada beberapa kasus nih atlet tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Kemudian ada sejumlah pesohor, artis yang kita tahu hidupnya sehat ya, suka olahraga, nge-gym, tiba-tiba terkena serangan jantung. Nah Iya. ini kenapa dok? Apa dok penyebabnya nih? Betul, ini pertanyaan sangat bagus. Kok orang olahraga malah serangan jantung Iya. gitu ya? Jadi kita harus ingat ada namanya serangan jantung yang terjadi pada atlet. Kalau mereka usianya di atas 35 tahun, paling sering adalah serangan jantung. Tapi kalau di bawah usia 35 tahun adalah gangguan irama jantung gitu ya. Jantungnya berdenyut tidak teratur akhirnya bisa menyebabkan sadang kardiak death. Artinya apa? Setiap atlet ataupun orang misalnya yang olahraga rekreasional tapi dia pengen menjadi atlet gitu, dia harus benar-benar check up gitu ya. Nanti untuk tahu apa? Sebetulnya ada faktor lain yang kita harus tahu. Misalnya apakah dia misalnya ada faktor turunannya? Jangan-jangan dia ada namanya familiar hiperkolesterolemi. Iya. Banyak sekali sekarang orang yang berbadan kurus tapi kolesterolnya tinggi. Ya, itu dia, itu bisa terjadi gitu ya. Iya. Atau dia punya hipertensi, atau dia punya faktor turunan, itu juga harus dianalisa. Jadi justru pada atlet kita harus lebih aware. Jadi paling nggak atlet itu harus di screening di awal apakah dia ada penyakit jantung atau tidak sehingga nanti pada saat dia melakukan olahraga, karena kita tahu atlet itu high intensity banget Betul. gitu Iya, ya, betul. very high justru. Nah itu Iya. justru beban buat jantungnya. Jadi betul-betul dia harus fit gitu. Oke, screening kata Screening, kuncinya betul. tadi ya dokter ya. Ya. Nah, oke dok, sekarang kita udah tahu dok ya, kenali bagaimana penyakit jantung dan mencegahnya. Nah ini dok, apakah tipsnya dok untuk masyarakat supaya bisa konsisten menjaga jantungnya lebih sehat dan mencegah supaya tidak terjadi penyakit jantung dok? Ya, terima kasih, Ya. Michael. Yang pertama kita harus deteksi dini tentunya, kenalin gejalanya gitu ya. Terus kemudian kalau kita punya faktor risiko maka obati faktor risikonya. Ya. Saat ini nomor satu faktor risikonya adalah hipertensi. Artinya kita harus punya tensi di bawah 140/90. Yang kedua merokok. Pilihannya berhenti merokok Iya. gitu ya, nggak merokok gitu ya. Betul. Yang ketiga kalau kolesterolnya tinggi, kita targetnya kolesterol total itu harus di bawah 200, LDL itu harus di bawah 100 Iya. gitu ya, supaya nanti nggak terjadi namanya arteriosklerosis atau endapan lemak dalam dinding pembuluh darah. Yang terakhir kita ingat bahwa gula darah harus normal. Kita lihat penderita diabetes itu paling sering terjadi penyakit jantung koroner. Maka target HbA1c-nya gitu ya itu kurang dari 7. Itu target kita. Oke. Ya. Jadi betul-betul selain itu apa? Olahraga teratur ya Betul. 3 sampai 5 kali per minggu ya. Cukup 30 Ya. menit sampai 1 jam gitu ya. Betul. Itu cukup. Dan tentunya berpikir positif dok ya, Betul, supaya positive hidup thinking. bahagia, hidup nyaman, jadi terhindar dari stres. Iya, baik. Iya, Terima betul. kasih Baik, Dok. banyak Terima dokter. kasih Ya, untuk terima penjelasannya. kasih banyak Iya, Dr. iya. Haikal, Dr. Sasha. Nah, dokter Haikal tadi dokter Ade udah bilang ya bahwa Iya. kita harus berolahraga. Nah, sebentar lagi kita akan berolahraga. Untuk apa dokter Haikal Wah seru olahraganya? nih, untuk melatih keseimbangan tubuh. Seperti apa kita akan simak sesaat lagi tetap di Hidup Hidup Sehat. sehat.